Baiklah, selamat jumpa lagi dengan channel Wira Noya Tutorial ya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan part A2, yaitu tentang nama-nama beban, terus cara membuat kombinasi pembebanan, dan bagaimana cara menghitung daripada nilai beban itu sendiri. Sehingga nanti pas dimasukkan ke dalam program SAP, nilai itu sudah ada aja ya, dan kita juga bagaimana cara mengaplikasikan ke program SAP-nya, misalnya beban angin, beban berat sendiri, beban trotoar, beban truk, itu tempatkannya di mana saja ya, jangan salah input, jangan salah penempatan. Nah, ini akan kita bahas ya. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi, langsung saja dimulai dengan part A2 ini. Sebagaimana kita ketahui dari part sebelumnya A1 bahwa kita beban-beban itu harus sesuai dengan aturan SNI 1725/2016 ya. Nah, dalam SNI 1725/2016 itu sudah dibuatkan suatu tabel ya, tabel kombinasi beban dan faktor bebannya. Nah, kita tinggal menghitung beban-beban mana yang cocok untuk suatu jembatan. Jadi tidak semua beban yang ditampilkan dalam SNI itu adalah digunakan karena belum tentu cocok dengan jenis jembatan yang kita buat ya. Oke, kita mulai. Misalnya gini. Ini ada nama-nama beban input dan kombinasi pembebanan. Jadi ada di SNI itu ada kombinasi kuat 1, kuat 2, kuat 3 sampai kuat 5, ekstrim 1, 2 kaitan dengan masalah gempa, dan layan. Layan itu artinya kelayakan ya. Kalau ini sudah kuat 1, kuat 3 itu istilahnya kalau kita menghitung untuk mencari pembesiannya berapa, kekuatannya berapa, ya, panjangnya harus berapa, itu kita pakai kombinasi 2, 1. Tetapi kalau untuk layan, lenutan yang terjadi masih oke enggak nih jembatan? Nah, itu. Jadi semua kita gunakan ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ya. Ini ada kuat 1. Kuat 1 itu ada yang namanya dalam beban MS, MA, TA, PR, PL, SH. Terus untuk yang tungstennya TT, TD, TB, TR, dan TP. MS itu artinya adalah berat sendiri, MA adalah berat beban mati tambahan, ya. TA itu tekanan tanah, PR itu semacam untuk ini plat tegang ya, PR itu plat tegang. Jadi kita harus tahu dulu dia punya nama itu. PL itu apa? Gaya akibat pelaksanaan. Terus kedua, terakhirlah SH. SH itu adalah susut. Nah, oke. Kita mulai ya. Tapi saya harapkan memberikan satu contoh ada dalam satu ini ya. Artinya nanti rekan-rekan langsung mengetahui beban-beban mana yang akan dipakai. Begitupun juga dia punya faktor beban yang dipakai guna berapa. Terus bagaimana cara menilai beban faktor itu ada di SNI. Ya. Baris kedua adalah ada TT, TD, TB. TT itu truk, TD itu beban garis. Ini semua adalah beban hidup TT, TD. TB itu beban rem, TR transbulan, TP adalah
pekerja atau trotoar ya, beban di trotoar, orang yang melintas di trotoar. Ada U, suhu, angin, ya, dan oke, kita mulai untuk yang buat beban 1. Bagaimana caranya? Biar rekan-rekan, saya harap dengan satu kali mengerti, rekan-rekan dapat membuat beban kombinasi yang lainnya. Kita membuat di kuat 1. Kuat 1 ada apa di sini? MS. MS itu adalah di jembatan yang kita gunakan adalah rencananya jembatan Rangka Baja ya. Masih ingat rekan-rekan dalam seksi atau part A1 kita ada memakai rangka baja Warren Truss. Jadi kuat 1 MS ada enggak? Termasuk enggak beban MS? Ya masuk. MS kan sendiri itulah beban sendiri ya. MS masuk, oke. MS masuk misalnya. MS oke masuk. MA beban mati tambahan masuk. Beban mati tambahan itu seperti apa? Misalnya beban trotoar, angin, maaf, beban trotoar, air hujan, aspalnya itu termasuk beban mati tambahan ya. Itu termasuk beban mati tambahan MA masuk. Nanti kita jelaskan satu persatu lagi MA tuh kok banyak tapi kok bisa satu nama gitu. Bagaimana cara menginputkan ke program SAP-nya. Kedua adalah TA. TA tekanan tanah. Kita masih bangunan atas ya ini. Ini sebenarnya bangunan atas ini ya. Jadi untuk TA tekanan tanahnya belum masuk. Nanti kita ada hitungan tersendiri di bangunan bawah. Untuk PR itu adalah ini prategang. Kita bukan jenis jembatan prategang, tetapi jenis baja Warren. Jadi prategang PR tidak masuk. PR tidak masuk kan? Tidak ada. Terus lagi ada PL. PL itu semacam pekerja ya. Gaya akibat pelaksanaan. Gaya akibat pelaksanaan sudah di-include dengan ini. Biasanya itu sudah di-include di faktor beban ya. Jadi nggak usah. Terus SH itu susut. Ini kan bukan jembatan baja. Ini bukan jembatan beton. Artinya gelagarnya beton. Balok dia mediannya beton. Semua beton. Kalau semuanya beton berarti susut masuk. Tapi kalau ini jembatan rangka baja, susut tidak masuk kecuali suhu. Suhu juga ada di part nanti. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah TT. Nah, di sini perlu rekan-rekan ketahui bahwa TT dan TD. TD itu adalah beban garis. TT itu truk. Itu tidak boleh secara aturan, tidak boleh disatukan sama-sama atau dihitung sama-sama, tapi harus dipisah. Makanya di sini ada kuat 1A, kuat 1B. Itu pengertiannya. 1A adalah untuk beban hidup TD, sedangkan 1B untuk beban hidup truk. Nah, itu ada hitungan tersendiri nanti. Bagaimana cara menginput truk, terus berapa ton, berapa gandarnya, cara hitung gandarnya berapa. Kita tuntaskan nanti ya. Jadi salah satu saya buat TD tersendiri. Maka di 1A, TT tersendiri, 1 TT. Makanya masuk TT dan TD masuk. TB itu gaya rem. Jelas ini masuk. Sekarang nilai TB berapa? Oh, sekarang tadi. TT dan TD berapa? 1,8. Kalau nilainya sudah ada, dia punya faktor beban sudah ada, masukin saja. Kecuali kalau yang ini. Kalau yang ini, misalnya ini ya,
MS. MS kok 1,1 dari mana? Ini kan MS kok dari faktor beban. Nah ini MS, faktor beban MS. Untuk jenis baja biasa itu 1,1 ya. Untuk ini keadaan ultimate yang saya katakan tadi adalah untuk yang menghitung untuk penulangannya segala macam untuk ultimate. Sedangkan batas layan cuma 1. Untuk ultimate-nya 1,1. Makanya di sini disebutkan 1,1. Untuk MA-nya berapa? Artinya beban mati tambahan MA itu ya. Nah ini faktor beban untuk MA berapa? Tadi berapa? 1,4. Ini dia. Nah, kenapa nggak 2? Nggak umum. Kenapa nggak 0,7 gitu? Terkurangi. Nah, ini kita jadi saya masukkan 1,4 karena apa? Seolah-olah proyek ini sudah terawasi ya sama konsultan. Kecuali kalau ada kebijakan lain dari owner bahwa secara diawasi oleh sendiri, makanya nilainya 2. Itu maksudnya ya. Oke. Itu koefisien TD 1,8. Kenapa 1,8? Karena dia beban faktornya sudah ada di sini 1,8. TP juga EUN. EUN itu semacam suhu, temperatur ya. Nah, kenapa dimasukkan? Oke, kita EU sendiri apa ini? EU beban arus aliran untuk bangunan atas belum ada, jadi ini tidak perlu. EWS karena nggak ada di kuasa 1 tidak ada. EWL2 tidak ada. BF itu adalah ini semacam beban tambahan ya, tapi jangan digunakan juga. EUN, nah itu suhu. Kita digunakan kan apa? Kita ada plat beton, jadi digunakan. EKI-nya untuk ininya gempa itu tidak ada ya, gempa juga tidak ada. Jadi EUN itu berapa tadi? EUN berapa? Di sini EUN nih diambil 0,5 per 1,2. Berarti kita ambil yang terbesar aja lah untuk safety, untuk aman. Nah itu untuk contoh kuat 1. Begitu juga untuk kuat 2. Kuat 2 ini 1,4. Bedanya di sini di faktor beban. Sampai kuat 3. Kita lihat, ikutin aja dia punya tabel di SNI 1726 itu ya. 1725 ini kita ikutin. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, inilah hasilnya seperti ini. Boleh rekan-rekan juga misalnya melihat, langsung mencontoh aja dari sudah ada ya, dari ekstrim beban gempa yang ada. Dari sinilah kita bisa mendapatkan gaya-gaya dalam. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu ya, disambung lagi nanti dengan part berikutnya ya, tentang cara input, masih secara input ke program SAP yang kita hitung. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe demi kelangsungan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.